Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Cynthia Aprilia dengan NIM 2012-118, mahasiswi Universitas Negeri Padang, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada hari ini saya juga akan kembali membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar kewirausahaan yang mana dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD MPD. Dan topik yang akan saya angkat pada video kali ini adalah mengenai etika bisnis dalam kewirausahaan. Seiring ketahanan mental manusia yang semakin rapuh, merubah kesadaran dan membawa kita manusia kepada kebebasan tanpa batas, di mana orang-orang tidak menganggap lagi etika itu penting seiring dengan menipisnya perhatian pada hal-hal yang baik. Dan di dalam hidup ini, etika moral menjadi dasar yang akan mengatur kehidupan kita sebagai manusia yang punya kode etik, yang punya moral, yang tidak hanya punya pikiran, tetapi juga punya rasa. Begitu juga dengan praktek wirausaha, di mana ada satu kondisi, kode etik, dan etika moral yang mengatur kita dalam melakukan dan mengembangkan bisnis atau usaha. Selanjutnya, kita akan masuk kepada apakah yang dimaksud dengan etika kewirausahaan tersebut. Etika wirausahaan sendiri adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan dengan kode-kode etik atau aturan-aturan yang berlaku di suatu masyarakat. Jadi, ketika ingin membuka suatu bisnis di wilayah manapun, maka kita sebagai pebisnislah yang harus mengikuti aturan norma yang ada di wilayah tersebut. Bukan masyarakat yang harus mengikuti aturan kita, tetapi kita sebagai pebisnis yang harus mengikuti aturan yang berlaku di daerah tersebut. Etika atau norma itu digunakan agar seseorang wirausahawan tidak melanggar aturan-aturan main yang telah ditetapkan. Dan usahanya yang dijalankan memperoleh simpatik dari berbagai pihak sehingga ada kenyamanan, ketentraman, dan hubungan baik ketika memiliki usaha yang lain dengan pelanggan dan masyarakat sekitar. Dan jika membahas tentang etika, tentu kita harus tahu filosofi etika tersebut. Etika berasal dari bahasa Prancis yaitu éthique yang tulisannya éthique, yang artinya kartu undangan. Lalu apakah sebenarnya hubungan antara etika dan kartu undangan yang masa itu berkembang? Dan itu adalah ketika Raja Prancis mengundang tamu-tamu kenegaraan untuk satu kegiatan atau suatu acara, dan itu dilakukan melalui kartu undangan. Dan di dalam kartu undangan tersebut tercantum berbagai macam persyaratan ketika hendak menghadiri kegiatan atau acara tersebut. Nah, filosofi inilah yang menjadi akar sehingga ada kata etika. Etika sering disebut juga sebagai tindakan dalam mengatur perilaku kita dalam berbisnis atau perilaku secara umum manusia dalam kelompok tertentu atau masyarakat. Dan tingkah laku itu perlu diatur, karena jika tidak, kita akan hidup seperti hewan di hutan. Siapa yang kuat akan menang, dan siapa yang lemah akan mati dengan sendirinya. Dan tingkah laku tersebut perlu diatur agar tidak melanggar norma-norma masyarakat yang berlaku. Sikap seorang wirausahawan harus mengikuti norma yang ada atau berlaku di dalam suatu negara atau masyarakat. Contohnya saja ketika ada acara formal, maka pakaian yang dipakai harus pakaian formal. Harus bisa menyesuaikan dengan situasi kondisi meskipun itu bukan aturan tertulis. Selanjutnya adalah etika bisnis dan norma apakah yang perlu pengusaha pakai dalam berbisnis. Yang pertama adalah kode etik dalam berbisnis adalah jujur dalam segala hal. Yang kedua adalah bertanggung jawab. Jika masyarakat atau konsumen komplain, maka komplainnya harus dijawab atau tidak dihindari, karena itu adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban. Yang ketiga adalah menepati janji, disiplin, dan taat terhadap aturan. Yang kelima, mau membantu masyarakat sekitar yang terkadang punya dampak atau efek karena usaha yang kita dirikan. Yang kelima, komitmen dan menghormati orang lain. Dan yang keenam adalah prestasi. Tujuan etika seharusnya sejalan dengan tujuan perusahaan.
lembaga atau organisasi. Manfaatnya untuk lembaga adalah persahabatan dalam pergaulan, menyenangkan orang lain, membujuk pelanggan agar menjadi pelanggan setia, membina dan menjaga hubungan dengan orang lain. Dan etika pebisnis, dalam melakukan etika bisnis, maka customer akan merasa dengan produk yang diluncurkan. Setiap orang akan mau menjadi konsumen setia, akan mau menjadi customer setia karena merasa puas dengan komitmen yang Anda berikan. Tetapi sebaliknya, ketika pebisnis tidak melakukan etika bisnis, maka orang akan cukup percaya satu kali saja ketika Anda sebagai pengusaha atau pebisnis tidak komitmen dengan janji Anda. Selanjutnya adalah sikap dan perilaku pengusaha dan karyawan merupakan bagian penting dalam etika wirausaha yang diberikan kepada pelanggan atau customer. Dan sikap yang dimaksud dalam berwirausaha tersebut adalah sikap jujur dalam bertindak, rajin, tepat waktu, tidak malas, mudah senyum, karena hal itu akan menjadi emosi terdalam ketika menggait pelanggan. Dan ramah juga merupakan membuat pelanggan semakin dekat dan pelanggan akan merasa bahagia berhadapan dengan Anda. Pandai bergaul, fleksibel, tidak malas, dan rasa tanggung jawab terhadap lembaga atau perusahaan. Dan rasa tanggung jawab tersebut bisa diimplikasikan dengan menerima dengan lapang dada, menerima dengan senyum terhadap salah satu komplain mungkin yang diberikan oleh customer, karena ketika kita bisa menerima pelanggan dengan senyuman, maka pada saat komplain juga demikian. Tetapi kebanyakan orang dalam prakteknya berbeda. Setiap kita cenderung memberikan senyuman, keramahan kepada pelanggan, tetapi di saat mereka memberikan komplain, semuanya berubah. Air muka berubah, tata bahasa berubah, menjadi lebih tegang, marah, emosi. Dan dalam hal ini, maka jelaslah bahwa tanggung jawab kita sebagai pebisnis atau pengusaha bermasalah. Makanya harus ada pengelolaan komplain dalam suatu perusahaan, karena hal itu juga merupakan bentuk dari sikap perilaku lembaga. Selanjutnya adalah mengenai tentang ciri-ciri atau tanda-tanda wirausahawan yang berhasil. Yang pertama adalah seorang wirausahawan yang berhasil memiliki visi, misi, serta tujuan yang jelas dalam hidupnya. Atau dengan kata lain, memiliki pandangan, punya cita-cita, dan visi, misi yang jelas. Seperti apa pandangannya dalam jangka pendek, akan seperti apa, dan dalam jangka panjang akan seperti apa yang akan dilakukan, seperti apa, dan bagaimananya, itu sudah mempunyai visi dan misi serta tujuan yang jelas. Seperti apa dan bagaimana sudah ada desainnya di dalam pikiran yang akhirnya tertuang ke dalam suatu usaha. Yang kedua adalah memiliki inisiatif, tidak diam dan tidak hanya menunggu. Jadi bersyukurlah bagi orang-orang yang punya inisiatif di dalam hidupnya sehingga bisa menjadi orang yang tahu diri dan tahu apa yang harus dilakukan. Dan merugilah bagi orang-orang yang hanya bisa menunggu. Dan ciri-ciri yang ketiga adalah punya orientasi akan prestasi. Yang keempat, berani menanggung resiko, karena dari resikolah kadang-kadang kita belajar lebih baik dan lebih kuat. Yang kelima adalah bekerja keras. Lalu ciri-ciri selanjutnya adalah bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dijalankan, komitmen pada berbagai macam pihak yang ada. Dan yang terakhir, ada satu hal yang harus dipahami ketika hendak berbisnis. Hal ini terkait penghargaan. Mungkin ini bukan suatu tujuan, tetapi bisa menjadi motivasi. Ada suatu lembaga internasional pemberi penghargaan pada perusahaan atau pribadi wirausahawan yang sukses, yang dipandang memenuhi syarat sesuai dengan apa yang telah dianalisis sejak awal tadi. Adapun jenis penghargaannya, yang pertama adalah Entrepreneur of the Year, yang kedua Lifetime Achievement Entrepreneur, yang ketiga Industry and Manufacturing Entrepreneur, yang keempat Service Special Award for Corporate Spirit, yang kelima penghargaan kepada pengusaha dalam bentuk lembaga perusahaan khususnya yang berusia di bawah 40 tahun. Dan yang keenam
penghargaan kepada pengusaha yang memiliki semangat dalam mengembangkan usahanya, dan yang terakhir jenis penghargaannya adalah penghargaan kepada pengusaha yang mampu memberikan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitarnya. Mungkin itulah sedikit materi tentang topik kita hari ini, yaitu etika bisnis dalam kewirausahaan. Sekian video dari saya. Jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.